Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelabakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting dihadapi oleh setiap orang untuk bisa melihat ke depan. Ya, saya ambil ayatnya dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19, dikatakan demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, ini adalah satu pesan Tuhan bagaimana kepada bangsa Israel, jangan selalu lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Dan saya meyakini bahwa kalau kita dalam Tuhan, kita selalu diinginkan oleh Tuhan untuk forward, maju ke depan, not backward. Ya, bukan lihat ke belakang. Dan kita pasti upward, bukan downward. Jadi dalam Tuhan itu selalu kita naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Itu nggak ada istilahnya. Nah, mengapa Tuhan pesan bahwa kita jangan ingat-ingat hal yang dahulu? Karena hal-hal yang dulu itu biasanya menimbulkan negatif thinking, saudara. Negatif thinking itu biasanya terjadi kalau kita menganalisa, kalau kita memilih, dan kalau kita membandingkan. Ya, 3 hal. Kita negatif kalau kita menganalisa, kita memilih, atau kita membanding-bandingkan, kita bisa berpikiran negatif. Dan tentunya dari pengalaman yang ada, ya, kita baru bisa pilih. Dari pengalaman yang ada, kita bisa analisa. Dari pengalaman yang ada, kita bandingkan. Padahal dalam Tuhan ingin kita selalu berpikiran positif. Artinya melihat ke depan. Dan bagaimana supaya orang bisa melihat ke depan? Orang bisa melihat ke depan kalau dia bisa memvisualisasi, ya, seperti kita punya iman, mengimajinasikan kita ke depan seperti apa. Dan yang kedua tentunya kita melihat ide-ide yang baru, lalu membayangkan bagaimana di depan. Itu penting buat kita. Jadi iman itu kita percaya sesuatu yang di depan yang belum pernah terjadi, tapi akan terjadi. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dan kembali kepada apa yang tadi kita bahas, bahwa banyak orang hari-hari ini melihat ke belakang. Nggak salah, seperti kita naik mobil, lihat spion sekali-kali nggak salah, saudara. Tapi kalau lihat spion terus-terusan, nanti mobil kita bisa ditabrak atau nabrak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang lama kan sudah berlalu. Nah, kita kan punya masa depan. Seperti orang naik mobil, kita harus lihat yang ke depan tuh seperti apa, tujuannya kemana. Dan itu yang percaya atau tidak, sampai hari ini kita di Indonesia, kita sedang dipimpin Tuhan. Dalam gerakan doa yang saya bersama-sama dengan teman-teman, ya, Pak Martin Mahareva, Pak Andreas Sustono, Pak Charles Yonan, Pak Daniel Panji, selama 20 tahun terakhir, kita melihat bahwa Indonesia bisa seperti sekarang ini bukan karena presiden yang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang 20 tahun yang lalu kita nggak ngerti bisa seperti ini. Tapi hari ini diperlukan juga orang yang bisa melihat ke depan. Jangan cuma lihat di belakang, udah lihat di depan lah. Yang bagus itu seperti apa, bayangkan seperti apa, dan pasti nanti yang terjadi seperti apa. Kalau sampai hari ini Indonesia baik, ekonomi kita termasuk baik di dunia, nomor 5 terbaik di dunia, itu semua karena Tuhan. Karena ada yang positive thinking pada waktu 20 tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, hari ini diperlukan ada orang yang bisa melihat ke depan. Jadi apa yang kami lihat, saya nih yang hari ini usianya udah mendekati 70 tahun, apa yang kami lihat dulu terjadi hari ini, saudara. Tapi untuk melihat ke depan, saya udah nggak bisa lihat lagi. Untuk buka internet pun mungkin udah sulit, untuk buka YouTube dan sebagainya, ketinggalan zaman. Makanya diperlukan sekarang anak-anak muda, anak yang mungkin belum punya pengalaman, untuk bisa lihat ke depan. Jangan selalu terpaku dengan pengalaman udah berbeda, caranya berbeda, gayanya berbeda, musimnya berbeda. Harus ada orang yang berani melihat sesuatu dengan visualisasi yang baru,
membayangkan yang baru, dan percaya yang baru itu pasti ada. Kalau saya hari ini bisa melihat Indonesia menjadi baru, harus ada orang yang bisa melihat Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045, kemerdekaan kita yang 100 tahun. Diperlukan saudara-saudara, anak-anak muda, generasi muda yang bisa melihat ke depan. Saya akan berdoa. Bapak, hari ini kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami jangan mengingat hal yang dahulu, jangan memperhatikan hal yang purbakala, tapi harus melihat hal yang baru yang sekarang sudah tumbuh dan kami sudah mengetahuinya. Bahkan Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sesuatu yang belum pernah dialami akan dialami oleh generasi muda yang akan datang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman-Mu termaterai pada loh hati kami masing-masing, menjadikan kekuatan, menjadikan inspirasi ke depan bahwa kami punya masa depan yang cerah dalam Tuhan, tidak pernah backward, kami akan forward, tidak akan mundur, kami pasti maju. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara diberkati, God Lover diharapkan membagikan link YouTube ini sebagai renungan kepada saudara, kerabat, dan teman. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.